Kalau kita ngomongin Jakarta, ada satu nama nih yang kayaknya nggak akan pernah lekang oleh waktu. Si Pitung. Dia sering banget disebut sebagai Robin Hood-nya Batavia. Sosoknya ini unik banget karena ceritanya tuh campuran antara mitos yang keren dan fakta sejarah yang, penuh teka-teki. Yuk kita kupas bareng-bareng legenda ini. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Sebenarnya dia itu pahlawan buat rakyatnya? Atau cuma penjahat di mata para penguasa? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang lebih kompleks di baliknya? Mari kita telusuri jejaknya sama-sama. Oke, pertama-tama kita coba lihat dulu ya versi cerita yang paling populer. Versi legenda si Pitung yang mungkin udah sering banget kita dengar dari generasi ke generasi. Jadi di dalam legenda ini, si Pitung itu digambarkan sebagai sosok yang, wah, nyaris sempurna. Dia jago silat, pembela orang miskin, dan yang paling bikin heboh, katanya punya ilmu kebal, nggak mempan senjata tajam. Nah, citra heroik inilah yang nempel banget di ingatan kita semua, ya kan? Tapi, nah ini dia, ceritanya nggak sesimpel itu. Sementara masyarakat Betawi menganggap dia pahlawan besar, pemerintah kolonial Belanda punya pandangan yang 180 derajat berbeda. Di sini kita bisa lihat, beda banget kan, kayak langit sama bumi. Bagi rakyatnya, dia itu sang jawara, sang pembela. Tapi buat pemerintah kolonial, dia itu musuh nomor satu, ancaman besar. Dua cerita yang benar-benar bertolak belakang tentang orang yang sama. Bahkan media kolonial zaman dulu seperti surat kabar The Lokomotif dan Hindia Olanda itu rutin banget memberitakan aksi-aksinya. Mereka menggambarkannya sebagai sosok penjahat yang sangat menakutkan yang bikin seisi Batavia jadi resah. Oke, sekarang yuk kita coba singkirkan dulu mitosnya dan kita gali lebih dalam. Biar kita benar-benar paham siapa itu si Pitung, kita harus lihat dulu seperti apa sih dunia tempat dia hidup saat itu. Kuncinya itu ada di sini, di Omel London. Ini adalah daerah pinggiran Batavia yang liar, yang bisa dibilang hampir tanpa hukum. Bayangin aja, ini kayak Wild West-nya Batavia. Kemiskinan di mana-mana, penindasan oleh tuan tanah merajalela. Disinilah bibit-bibit kebencian dan perlawanan terhadap kolonial tumbuh subur. Dari catatan sejarah, kita jadi punya gambaran yang lebih jelas. Ternyata, karir kriminalnya itu sangat singkat loh. Cuma sekitar 16 bulan. Tapi dalam waktu singkat itu, dia berhasil mengguncang Batavia dan jadi buronan paling dicari. Nah, ini bagian yang paling seru, misteri identitasnya. Apakah Pitung itu beneran satu orang yang namanya Salihun? Atau jangan-jangan itu nama untuk sekelompok orang? Ada teori menarik yang bilang, nama Pitung itu dari bahasa Jawa Pituan Pitulung, artinya kelompok tujuh penolong. Jadi, ada kemungkinan Pitung itu bukan satu orang, tapi kode buat sebuah geng perampok. Menurut laporan kolonial, si Pitung ini bukan maling ayam biasa loh. Dia ini kriminal yang cerdik dan terorganisir banget. Dia pakai penyamaran, pakai senjata api, taktiknya canggih. Keheran kalau perburuan terhadapnya jadi begitu gencar dan kepalanya sampai dihargai mahal. Jadi pertanyaannya gini, kenapa ya meskipun catatan resmi Belanda bilang dia itu penjahat, tapi justru versi cerita heroiknya yang bertahan sampai sekarang dan lebih kita kenal? Jadi gini, legenda si Pitung itu nggak muncul gitu aja, tapi dibangun dan dirawat oleh budaya. Ceritanya menyebar dari mulut ke mulut, dipertahankan lewat kesenian Betawi kayak lenong, sampai akhirnya diabadikan di film. Lewat cara-cara inilah, citranya sebagai pahlawan rakyat terus diperkuat dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pada akhirnya, kisah si Pitung ini bukan cuma soal biografi satu orang, ini tuh soal pertarungan narasi. Ceritanya nunjukin ke kita kalau narasi perlawanan dari rakyat itu seringkali jauh lebih kuat dan lebih abadi daripada catatan sejarah resmi yang ditulis oleh penguasa. Ini ninggalin kita sama satu pertanyaan penting buat direnungin. Ternyata, sejarah itu bukan cuma tentang apa yang benar-benar terjadi ya, tapi juga tentang siapa yang memegang kendali untuk menceritakan kisah itu.